warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar politik yang diampu oleh Pak dosen Yani Fatur Rahman, saya mahasiswa dari kelas KPIC semester 3. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi yang berisi tentang partai politik. Sejarah singkat partai politik. Partai politik pertama kali didirikan oleh The Insect Party pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Daus Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Dan lahirnya partai politik ini menandai adanya kesadaran nasional. Sejarah partai politik di Indonesia merupakan hal yang sangat menarik untuk dipelajari. Yang pertama, sejak 1945, Indonesia sedikitnya memiliki 7 undang-undang terkait partai politik. Yang kedua, undang-undang mengenai parpol kembali disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatur tentang parpol, tujuan, fungsi, hak, dan kewajiban. Pengertian partai politik menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Budiarjo. Partai politik ialah sekelompok orang yang terorganisir berdasarkan anggota yang mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Yang kedua yaitu partai politik ialah suatu organisasi dari aktivitas politik dengan berusaha untuk menguasai suatu kekuasaan pemerintah dan membuat suatu dukungan masyarakat untuk suatu persaingan dengan golongan satu dengan golongan yang berbeda prinsip darinya. Fungsi partai politik. Menurut Neumann dalam Budiarjo, fungsi dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama menurut level masyarakat, yang kedua yaitu menurut level sistem politik, dan yang ketiga yaitu menurut level kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam level masyarakat, partai merupakan mekanisme untuk mengatasi suatu masalah atau konflik, dan yang kedua yaitu dalam sistem politik. Partai politik yang di dalamnya mempunyai kebijakan untuk dirumuskan. Jika kebijakan tersebut tidak dirumuskan, maka dianggap sebagai penengkat kelompok lain. Dan yang ketiga yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Partai politik memainkan peranannya sebagai bagian penting dalam calon kelas-kelas politik. Dan inti dari fungsi 3 tadi yaitu yang pertama sebagai sarana komunikasi, dan yang kedua yaitu sebagai sarana artikulasi, dan yang tiga yaitu sebagai sarana sosialisasi, dan yang keempat sebagai sarana rekrutmen. Tujuan partai politik ada 2 yaitu yang pertama berdasarkan Budiarjo, yang kedua yaitu berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Budiarjo, yang pertama itu untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Yang kedua yaitu untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintah bagi pemimpin partainya. Sedangkan berdasarkan undang-undang, secara umumnya yang pertama yaitu untuk mewujudkan cita-cita nasional, dan kedua yaitu untuk menjaga keutuhan NKRI, dan yang ketiga yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan secara khususnya yang pertama yaitu untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat, yang kedua yaitu untuk memperjuangkan cita-cita kehidupan partai politik dalam bangsa dan bernegara, dan yang ketiga yaitu untuk membangun etika politik dalam bangsa dan bernegara. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi yaitu yang pertama itu secara singkat definisi partai politik yaitu perkumpulan segolongan orang-orang yang seasa, sejalan, setujuan di bidang politik. Partai-partai tersebut muncul sebagai komite pemilihan yang mendapatkan dukungan bagi seseorang kandidat dari warga negara yang terkemuka dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk kampanye pemilihan. Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan bertanggung jawab. Dengan demikian, maka partai politik yang sehat dan fungsional memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atas pengkaderan, pendidikan politik, dan kontrol sosial yang sehat. Dengan partai politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna untuk mendewasakan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna untuk menciptakan partai yang sehat dan fungsional. Memang bukan hal yang mudah. Diperlukan sebuah landasan yang kuat untuk menciptakan partai politik yang benar-benar berfungsi sebagai alat artikulasi masyarakat. Dari kesekian banyak partai politik yang berkembang, apakah partai-partai tersebut sudah menjalankan fungsi dan tujuannya? Menurut saya sudah. Akan tetapi, terkadang terjadi penyelewengan jalan di saat menerapkan fungsinya, seperti suap menyuap korupsi.
Dan para partai politik inilah yang berperan sebagai organisasi yang melahirkan dan mendidik para penerus bangsa untuk menjadi sebuah pemimpin dan politikus. Sifat seperti inilah yang terkadang disayangkan oleh rakyat. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.